Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham-saham pilihan JP Morgan di satu sektor. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara teknikal saat yang masih bergerak uptrend dan ternyata BlackRock mulai take profit pada bulan September ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa demikian ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu tiga berita dengan judul BlackRock dan investor jumbo yang balik arah di saham ICE. Jadi kita baca di sini, perusahaan investasi global bermodal jumbo yaitu BlackRock Inc. dan Invesco bermanuver di saham ICE pada awal September tahun 2025. Dari data Bloomberg, pada tanggal 3 September ini, BlackRock terpantau masih menggenggam 998,88 juta lembar saham ICE atau mencapai 2,39% dari totalnya. Jumlah kepemilikan BlackRock di atas ICE per 3 September menyusut sebanyak 10,36 juta lembar saham daripada angkanya pada akhir Agustus tahun 2025. Jadi sudah mulai ada take profit yang dilakukan BlackRock di saham ICE. Jadi langkah BlackRock di saham Astra itu berbeda dari manuvernya pada Agustus dan Juli. Dan pada Agustus dan Juli, BlackRock masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi investor besar sudah mulai take profit di awal Agustus ini. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan, ICE sebenarnya masih oke. Sebelumnya memang sempat mencoba break 5.800, gagal, sempat turun menyentuh sekitar 5.200. Tapi bisa kita kembali bangkit dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas 5.500. Walaupun memang ini belum berhasil terlewati. Tapi cara pergerakan sampai saat ini sebenarnya IC trennya masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin, asing terpantau masih terus masuk. Jadi BlackRock walaupun terpantau melakukan take profit, tapi secara keseluruhan investor asing masih masuk. Walaupun jumlahnya dalam satu minggu ini mulai berkurang, tapi tetap ini masih akumulasi. Dan di broker sama juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi udah ICE apabila teman-teman saat ini sudah punya di harga bawah, maksudnya saat ini masih layak untuk di hold. Cara teknikal saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 5.125 dan di bawah juga masih ada garis EMA 150 di harga 4.940. Jadi untuk trail stop saat ini untuk ICE menurut saya masih oke selama masih kuat di atas 5.200. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham ICE, sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini masih mencoba untuk break 5.500. Lebih oke menurut saya ada tunggu terkoreksi ke sekitar 5.300 sampai 5.200. Pada saat terkoreksi ke target harga ini ICE masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dan jadikan 5.500 sampai 5.700, 5.800 nih, zona ini untuk target swingnya. Sekarang kita lihat saham Astra lainnya. Saham auto, bisa kita lihat saham auto saat ini juga kembali melemah, masih gagal naik mengetes 2.500, sekarang turun di bawah 2.400. Jadi saat ini jika kita lihat support kuat sebenarnya ada di sekitar 2.300. Karena sebelumnya merupakan resisten kuat dan sempat juga dites masih bisa bertahan dari rebound. Jadi saat ini 2.400 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk tren juga sebenarnya auto masih oke, hampir mirip dengan ICE, masih uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 2.230, garis EMA 150 di sekitar 2.160. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, mungkin bisa jadikan 2.300 atau garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham auto, bisa kita lihat ini juga sama, asing masih terus masuk akumulasi, penurunan 1% lebih ini juga terpantau tidak ada distribusi, malah ada akumulasi. Jadi untuk auto, saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan menuju 2.300. Jika terpantau mengetes 2.300 masih bisa bertahan, masih menarik untuk entry di sekitar daerah support ini dengan target swing jangka pendek di 2.400 sampai maksimal 2.500. Jadi untuk auto masih menarik untuk coba dipantau walaupun mulai ada koreksi. Karena belum terpantau ada distribusi dan cara tren juga masih oke. Selanjutnya, saya coba analisa saham AALI. AALI bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini masih oke. Dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways karena tertahan di resisten 7.400. Tapi zona support 7.000 dan 7.050 masih berupa zona support lumayan kuat. Sudah beberapa kali dites, ini masih bisa bertahan dan sampai saat ini cara tren juga masih bergerak uptrend.
Dan untuk garis EMA 50 jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 6.775. Garis EMA 150 di sekitar 6.350. Jadi rata-rata saham-saham Astra itu trennya masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan di broker summary itu saham AALI, sama ini juga asing masih terus masuk. Di broker summary juga terpantau sebenarnya ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk AALI apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold. Saat ini masih mencoba untuk break 7.400. Apalagi saham-saham di sektor CPU, secara teknikal saat ini juga masih bergerak tren, masih ada potensi untuk oke secara tren untuk tren jangka pendeknya. Jadi untuk AALI masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 7.400 sampai 7.550. Apabila berhasil break, perlu AALI akan mulai melaju ke uptrendnya. Jika gagal break, cara pergerakan masih akan sideways, karena dalam beberapa minggu ini mulai sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah menuju zona supportnya di 7.000 jika terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 7.500 dalam 1 minggu ke depan. Selanjutnya saya coba analisa saham ASGR. Saham ASGR juga bisa kita perhatikan. Secara teknikal saat juga masih bergerak tren. Saat ini untuk support bisa kita perhatikan ada di sekitar harga 1.100 sebenarnya. Sedangkan untuk resisten terdekat jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 1.180 sampai 1.200. Dan dalam 2 minggu ini ASGR mulai sideways karena masih mencoba untuk naik kembali dari 1.200 dan ini masih gagal. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Kamis kemarin, bisa kita lihat ini juga sama, asing masih masuk tapi transaksi asing di summary kecil, dan di broker summary juga terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk saham ASGR apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau, lebih oke wait and see dulu. Jika terpantau gagal break 1.200, lebih oke coba tunggu di sekitar 1.100 sampai sekitar 1.180. 1.080 dari 1.100 sampai 1.080 untuk target entry-nya apabila gagal break. Dan bisa di hold terus selama garis EMA 50 di harga 1.055 tidak dilewati. Jadi lebih oke wait and see dulu apabila masih gagal break garis resisten 1.200. Jika terpantau berhasil break, maksudnya masih bisa buy on breakout karena apabila berhasil break masih ada potensi kembali naik mengetes 1.300. Jadi cara pergerakan saham-saham grup Astra masih oke, masih belum terpantau ada distribusi besar walaupun kalau pemberitaan BlackRock mulai take profit saham ini. Jadi masih layak untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau di entry, ingat cara pergerakan saham-saham ini sudah naik lumayan tinggi, lebih oke tunggu terkoreksi dulu ke support kuatnya. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru kita coba ikut entry. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.